Pernahkah kita bertanya-tanya, kenapa justru cowok yang terlihat cuek seringkali justru digilai cewek? Bukankah logikanya perhatian, kepedulian, dan romantis seharusnya jadi daya tarik utama? Namun, realitas berbicara lain. Ada sesuatu dalam sikap tenang, tak mudah goyah, dan tidak selalu mengejar yang justru menghadirkan daya tarik tersendiri. Dalam filsafat Stoik, kita diajarkan untuk tidak menggantungkan diri pada hal-hal di luar kendali kita. Orang yang cuek, dalam arti tidak terlalu reaktif, sering tampak memiliki kualitas ini. Mereka tidak buru-buru mencari validasi, tidak mudah panik saat ditolak, dan tidak membiarkan emosinya dikendalikan oleh orang lain. Inilah yang secara alami memancarkan aura percaya diri. Dan bagi sebagian orang, justru itu yang membuat mereka terlihat menarik. Disinilah pentingnya mengarahkan pikiran kita. Saat kita terlalu sibuk mengejar, kita kehilangan ketenangan. Tapi ketika kita belajar menjaga jarak yang sehat, menahan diri, dan tetap fokus pada diri sendiri, kita justru menghadirkan nilai yang lebih tinggi di mata orang lain. Selamat datang di Arah Mindset, tempat kita belajar memandang hidup dengan jernih, mengurai pertanyaan-pertanyaan sederhana, namun dalam maknanya. Karena di sini kita percaya, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Seringkali kita salah kaprah dalam menafsirkan kata cuek. Bagi sebagian orang, cuek berarti dingin, tidak peduli, bahkan dianggap tidak punya hati. Tapi kalau kita mau sedikit lebih jernih memandang, sesungguhnya cuek tidak selalu identik dengan sikap acuh tak acuh. Ada perbedaan besar antara benar-benar tidak peduli dengan sikap tenang yang tidak mudah reaktif. Mari kita bedakan. Orang yang tidak peduli, ia memang menutup mata dan telinga terhadap keadaan sekitar. Ia tidak menaruh perhatian, tidak memiliki empati, bahkan terkadang melukai orang lain dengan sikapnya yang seolah tak menganggap penting apapun. Itu jelas bukan sesuatu yang patut diteladani. Tapi cuek yang sehat, yang seringkali justru membuat seseorang terlihat menarik, adalah bentuk pengendalian diri. Ia tahu kapan harus merespons, kapan harus diam. Ia tidak larut dalam hal-hal sepele, tidak mengumbar emosi berlebihan, dan tidak terjebak dalam kebutuhan untuk selalu terlihat menonjol. Dalam hidup, kita akan berhadapan dengan banyak hal yang menguji emosi. Komentar orang lain, gosip, sikap yang tidak menyenangkan, bahkan penolakan. Kebanyakan orang akan cepat bereaksi, terburu-buru membalas, atau panik ketika menghadapi itu semua. Tapi orang yang cuek dalam arti positif, ia memilih untuk tidak terjebak dalam drama. Ia sadar bahwa tidak semua hal layak mendapat perhatian. Ia paham, energi batin sebaiknya diarahkan hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa hidup kita akan lebih tenang ketika kita bisa membedakan mana yang berada dalam kendali kita dan mana yang tidak. Orang cuek sering terlihat menghayati prinsip ini, walau mungkin ia tidak menyebut dirinya seorang stoik. Ketika ada sesuatu di luar kendali, ia tidak terlalu sibuk bereaksi. Ia membiarkannya lewat, tidak menghabiskan tenaga pada hal yang tak bisa. Inilah yang kadang membuat orang lain berpikir, dia kok tenang banget ya? Seakan gak peduli sama sekali. Padahal bukan tidak peduli, melainkan tidak mau terjebak dalam kesia-siaan. Ambil contoh sederhana. Misalnya ada gosip buruk yang menyebar. Banyak orang akan merasa gelisah, sibuk membela diri, marah, atau tersinggung. Tapi orang yang cuek dengan sehat, ia akan tetap melangkah tenang. Ia tahu, orang bisa berkata apa saja, tapi kebenaran tetaplah kebenaran. Ia tidak membuang energi untuk meladeni semua suara yang lewat. Dari luar, mungkin terlihat dingin. Namun sesungguhnya, itulah bentuk kepedulian pada dirinya sendiri. Menjaga batin tetap damai. Atau dalam hubungan, cowok yang terlalu oversharing, selalu ingin tahu, selalu menghubungi, kadang justru membuat pasangannya merasa sesak. Sementara cowok yang cuek, ia memberi ruang. Ia tidak selalu hadir dengan pesan setiap menit. Tidak menuntut balasan instan, tapi itu bukan karena ia tidak peduli. Justru karena ia percaya. Percaya pada dirinya, percaya pada pasangannya, percaya bahwa hubungan yang sehat tidak dibangun dari rasa cemas yang berlebihan. Dari sinilah muncul rasa nyaman. Dan kenyamanan itulah yang membuat sikap cuek justru tampak menarik. Kalau kita renungkan, banyak dari kita terlalu ingin dianggap peduli, sampai akhirnya kita justru kehilangan keseimbangan. Kita mengira bahwa menunjukkan perhatian berarti harus selalu hadir, selalu reaktif, selalu sibuk merespons. Padahal, kepedulian sejati bukan diukur dari intensitas respons, tapi dari kualitasnya. Kadang, sikap diam jauh lebih bermakna daripada ribuan kata. Kadang, memberi ruang jauh lebih menenangkan daripada terus menempel,
Di sisi lain, ada juga orang yang memang benar-benar tidak peduli. Mereka hidup hanya untuk dirinya sendiri, tak pernah mau tahu perasaan orang lain. Dan itu jelas berbeda dengan cuek yang sehat. Disinilah kita perlu kebijaksanaan untuk membedakan. Cuek yang sehat berakar dari kendali diri, bukan dari ketidakpedulian. Ia mampu menjaga diri dari hal-hal yang tidak penting, tapi tetap bisa hadir ketika memang dibutuhkan. Bayangkan seseorang yang sedang menghadapi masalah besar. Semua orang panik, sibuk menyalahkan keadaan. Tapi ada satu orang yang tetap tenang, tidak terburu-buru bicara, tidak terbawa arus emosi. I.A. Temple Cook. Namun saat momen tepat tiba, ia hadir dengan solusi sederhana yang justru menenangkan semua pihak. Inilah kekuatan cuek yang sejati. Bukan menghindar dari tanggung jawab, melainkan menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Daya tarik inilah yang membuat orang cuek seringkali digilai, karena dalam ketenangannya ada rasa aman yang terpancar. Cewek misalnya, seringkali merasa tertarik pada cowok yang tidak gampang goyah, yang tidak panik saat diabaikan, tidak marah saat diuji, dan tidak terburu-buru saat segala sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Sikap itu memancarkan keyakinan diri, dan keyakinan diri adalah magnet alami. Namun, kita juga perlu berhati-hati. Jangan sampai kita salah menerjemahkan cuek. Jangan sampai kita membungkus ketidakpedulian dengan alasan, gue kan emang orangnya cuek. Itu hanya bentuk pelarian. Cueknya orang bijak tetap punya empati, tetap punya hati. Hanya saja ia tidak membuang energi untuk hal yang tidak perlu. Cueknya orang yang tidak peduli hanyalah bentuk keegoisan. Maka, bila kita ingin mempraktikkan cuek yang sehat, mulailah dengan bertanya pada diri sendiri. Apa yang benar-benar penting untuk aku perhatikan? Apa yang sebaiknya kubiarkan saja berlalu tanpa respon? Dengan cara itu, kita bisa menyalurkan kepedulian pada tempatnya, tanpa harus kehilangan ketenangan. Ingat, cuek bukan berarti tidak peduli. Cuek bisa jadi cara untuk tetap peduli pada hal-hal yang penting, tanpa harus larut dalam hal-hal yang sepele. Dan disitulah letak seni hidup yang lebih tenang. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan soal seberapa cepat kita bereaksi, melainkan seberapa jernih kita bisa merespons. Maka, pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada sesuatu yang memikat ketika kita melihat seseorang berjalan dengan tenang, menjalani hidupnya tanpa tergesa-gesa, tanpa banyak bergantung pada orang lain. Mereka tampak mantap, percaya diri, dan punya arah yang jelas. Itulah yang sering disebut dengan aura mandiri. Sebuah pesona yang tidak dibuat-buat, tapi terpancar dari cara seseorang berdiri di atas kakinya sendiri. Kemandirian bukan berarti menutup diri, bukan pula menolak bantuan. Mandiri berarti punya pondasi batin yang kokoh. Kita tidak menjadikan orang lain sebagai tongkat utama untuk menopang hidup kita. Kita boleh bersandar sejenak, tapi kita tidak akan runtuh jika tongkat itu diambil. Aura inilah yang membuat seseorang terlihat lebih dewasa, lebih stabil, dan seringkali lebih menarik di mata orang lain. Dalam hubungan, banyak orang terjebak pada pola ketergantungan. Mereka merasa tidak bisa hidup tanpa pasangannya, tidak bisa bahagia tanpa validasi orang lain. Seakan-akan kebahagiaan mereka adalah sesuatu yang harus diberikan, bukan sesuatu yang bisa mereka bangun sendiri. Padahal, di titik inilah masalah mulai muncul. Ketika kita terlalu menggantungkan hidup pada orang lain, kita menjadi rapuh. Sedikit saja ada penolakan, kita jatuh. Sedikit saja ada jarak, kita merasa hampa. Berbeda dengan orang yang mandiri, ia tetap bisa bahagia meski sendirian. Ia tetap bisa berdiri meski tidak ada yang memujinya. Ia tetap bisa melangkah meski tidak ada yang menggandeng tangannya. Bukan karena ia tidak butuh orang lain, melainkan karena ia tidak menggantungkan seluruh eksistensinya pada orang lain. Dari sikap itulah lahir aura yang kuat. Aura yang membuat orang di sekitarnya merasa aman. Karena mereka tahu, orang ini tidak akan mudah runtuh hanya karena satu hal kecil. Filsafat Stoik mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari hal-hal eksternal. Uang, status, pasangan, bahkan pujian, semua itu bersifat rapuh dan sementara. Jika kita menaruh seluruh harapan pada hal-hal itu, maka kita menaruh hidup kita pada sesuatu yang sewaktu-waktu bisa hilang. Orang yang mandiri memahami hal ini. Mereka menanam akar dalam dirinya sendiri, bukan pada tanah yang bisa bergeser kapan saja. Itulah sebabnya, meski badai datang, mereka tetap berdiri tegak. Aura mandiri ini juga sering disalahpahami sebagai dingin atau tidak butuh siapapun. Padahal, bukan itu esensinya. Orang mandiri justru bisa lebih tulus dalam menjalin hubungan. Mengapa?
Karena ia tidak mendekat karena rasa takut sendirian. Ia tidak menjalin hubungan demi menutupi kekosongan batinnya. Ia hadir karena ia ingin, bukan karena ia butuh. Dan hubungan yang dibangun dari keinginan yang murni, jauh lebih sehat daripada hubungan yang lahir dari ketergantungan. Kita bisa melihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan ada dua orang pria. Yang pertama selalu mengejar, selalu ingin diperhatikan, selalu menuntut balasan instan dari setiap pesan yang ia kirim. Dari luar, mungkin terlihat sangat perhatian. Tapi bagi banyak wanita, sikap itu justru melelahkan. Mengapa? Karena di balik perhatian itu, ada rasa takut, ada kecemasan, ada ketidakmandirian yang mendominasi. Sementara pria yang kedua, ia tidak terlalu sibuk meminta perhatian. Ia sibuk dengan kehidupannya, dengan mimpinya, dengan pekerjaannya, dengan pengembangan dirinya. Ia hadir, tapi tidak mengekang. Ia peduli, tapi tidak berlebihan. Dari luar, ia terlihat cuek, tapi sebenarnya ia punya keseimbangan. Ia bisa mencintai tanpa kehilangan dirinya sendiri. Dan justru itu yang membuatnya terlihat menarik. Aura mandiri juga menandakan seseorang punya arah hidup. Ia tahu apa yang ingin ia capai, dan ia berjalan ke sana. Ia tidak menjadikan pasangan atau orang lain sebagai satu-satunya sumber makna. Ia tahu makna harus ia gali dari dalam dirinya sendiri. Maka ia terlihat fokus, punya tujuan, dan itu memancarkan magnet tersendiri. Ketika kita bertemu dengan orang seperti ini, tanpa sadar kita merasa terinspirasi. Kita merasa aman. Kita merasa, kalau aku bersamanya, aku tidak perlu takut dia akan hancur, hanya karena satu masalah kecil. Inilah pesona yang jarang disadari, tapi selalu dirasakan. Namun, seperti halnya segala sesuatu, mandiri pun ada batasnya. Mandiri yang sehat tidak menolak bantuan, tidak menutup diri dari cinta, dan tidak menolak kehadiran orang lain. Sebab hidup manusia memang bukan untuk dijalani sendirian. Mandiri yang sejati bukan berarti anti bergantung, melainkan tahu batas sehat dalam bergantung. Ia bisa meminta tolong, tapi tidak menjadi beban. Ia bisa bersandar, tapi tidak kehilangan pijakan. Sayangnya, banyak orang yang salah memahami konsep ini. Mereka mengira bahwa untuk terlihat kuat, mereka harus menolak semua bantuan, harus menutup diri, harus selalu berkata, "Aku bisa sendiri." Padahal itu bukan kemandirian, melainkan kesombongan yang dibungkus rapih. Mandiri yang sehat adalah tahu kapan berdiri sendiri, kapan menggandeng tangan orang lain. Bedanya, ia tidak panik jika harus berjalan sendirian, dan ia tidak terjebak jika sedang berjalan bersama. Disinilah kita bisa belajar satu hal penting. Semakin kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, semakin kita bisa menghadirkan diri dengan tulus dalam kehidupan orang lain. Kita tidak hadir untuk menuntut, tapi untuk berbagi. Kita tidak mencintai karena takut kehilangan, tapi karena ingin memberi. Dan dari situlah hubungan menjadi lebih bermakna. Aura mandiri dan tidak bergantung adalah cerminan dari jiwa yang tenang. Jiwa yang tidak mudah goyah oleh hal-hal di luar dirinya. Jiwa yang tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan sesuatu yang diberikan, tapi sesuatu yang diciptakan dari dalam. Dan inilah yang membuat orang dengan sikap seperti ini tampak begitu menarik. Jadi, ketika kita berbicara tentang daya tarik, tentang mengapa cowok cuek sering digilai, salah satu jawabannya ada di sini. Mereka punya aura mandiri. Mereka tidak bergantung pada validasi orang lain. Mereka tidak panik jika tidak mendapat perhatian. Dan mereka tetap melangkah, mantap, meski sendirian. Dan itulah yang membuat mereka terlihat kuat, dewasa, sekaligus memikat. Pada akhirnya, mari kita belajar bahwa kemandirian bukan hanya soal materi, tapi juga soal batin. Bukan hanya tentang bisa menghidupi diri, tapi juga tentang bisa menenangkan diri. Dan ketika kita mampu memancarkan aura mandiri, kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih menarik, tapi juga lebih tenang dalam menjalani hidup. Karena hidup yang damai lahir ketika kita tidak lagi bergantung sepenuhnya pada hal di luar diri. Dan seperti biasa, ingatlah satu hal. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu hal yang sering membuat seseorang tampak menawan. Meski ia tidak banyak bicara, tidak menonjolkan diri, bahkan kadang terlihat sederhana, keteguhan emosinya. Ia bukan orang yang mudah tersulut, bukan yang gampang marah, bukan pula yang cepat runtuh saat masalah datang. Ia ibarat batu karang di tengah gelombang. Air boleh menghantam, ombak boleh menggempur, tapi ia tetap kokoh di tempatnya. Keteguhan emosi inilah yang membuat seseorang tampak berbeda. Di saat banyak orang larut dalam kepanikan, ia justru tenang. Di saat orang lain bereaksi berlebihan, ia justru memilih diam. Dan ketenangan itu
tanpa disadari, memancarkan daya tarik yang kuat. Karena dalam hati kita semua, kita merindikan sosok yang bisa menjadi jangkar, yang tidak ikut terbawa arus ketika situasi jadi kacau. Mari kita lihat realitas sehari-hari. Ada orang yang sedikit saja dikritik, langsung meledak. Ada yang ditinggalkan sebentar, langsung curiga dan panik. Ada yang menghadapi masalah kecil saja sudah terlihat seolah dunianya runtuh. Emosi mereka ibarat daun kering yang tertiup angin ke sana kemari, tanpa kendali. Bandingkan dengan mereka yang mampu menahan diri. Dikritik, mereka tidak terburu-buru membalas. Ditinggalkan sebentar, mereka tetap percaya. Menghadapi masalah, mereka menimbang dengan kepala dingin. Dari luar mungkin terlihat dingin, bahkan cuek. Tapi sesungguhnya di balik itu, ada kekuatan batin yang besar. Filsafat Stoik selalu menekankan pentingnya mengendalikan emosi. Bukan berarti menekan atau menolak emosi, tetapi tidak diperbudak olehnya. Kita boleh marah, tapi jangan sampai amarah menguasai kita. Kita boleh sedih, tapi jangan sampai kesedihan melumpuhkan langkah. Keteguhan emosi adalah seni menempatkan perasaan pada porsinya, sehingga kita bisa tetap berjalan lurus, meski badai mengguncang. Keteguhan ini juga sering terlihat dalam hubungan. Coba perhatikan, cowok yang gampang panik, gampang cemburu, gampang tersinggung apakah terlihat menarik? Sebaliknya, cowok yang tetap tenang ketika diuji, yang tidak reaktif saat pasangannya ingin menguji kesabaran, justru terlihat jauh lebih menawan. Bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena ia percaya pada dirinya sendiri dan percaya pada hubungan yang dijalani. Dari keteguhan itu lahirlah rasa aman bagi pasangannya. Aura keteguhan emosi ini ibarat api kecil yang stabil. Ia tidak menyala besar, lalu padam seketika. Ia konsisten, memberi kehangatan tanpa berlebihan, tetap menyala meski angin berembus kencang. Itulah sebabnya orang dengan emosi yang teguh seringkali disukai banyak orang. Mereka membuat kita merasa aman, membuat kita merasa ada tempat untuk bersandar, karena kita tahu mereka tidak akan goyah hanya karena satu masalah sepele. Namun, perlu diingat, keteguhan emosi bukan berarti mematikan perasaan. Bukan berarti kita harus menjadi robot tanpa Justru sebaliknya, keteguhan muncul karena kita mampu memahami perasaan, menerima keberadaannya, tapi tidak membiarkannya mengambil alih kemudi hidup. Kita tetap punya rasa, tapi rasa itu tidak membutakan arah. Bayangkan sebuah kapal di laut lepas. Ombak akan selalu ada, angin akan selalu bertiup. Kalau kapten kapal mudah panik, ia akan mengubah arah setiap kali ada gelombang kecil. Kapalnya akan tersesat, awaknya pun kacau. Tapi kapten yang teguh, ia tetap tenang. Ia tahu arah, ia tahu tujuan. Ia tahu kapan harus mengatur layar, kapan harus menunggu angin reda. Emosi dalam diri kita adalah ombak itu. Dan keteguhan adalah kemampuan kita menjadi kapten yang bijak dalam kehidupan sosial. Orang yang punya keteguhan emosi tidak mudah diprovokasi. Ia tidak buru-buru iket terus, tidak latah hanya karena semua orang marah. Ia bisa mengambil jarak, menimbang, lalu memutuskan dengan kepala dingin. Ketika banyak orang terseret emosi, dialah yang menjadi penyeimbang. Dan ini adalah kualitas yang sangat jarang, sekaligus sangat berharga. Tidak heran jika cowok yang cuek yang artinya punya keteguhan emosi seringkali justru digilai. Karena di balik ketenangan itu, ada keyakinan diri. Ia tidak merasa harus membuktikan apa-apa, tidak panik saat diuji, dan tidak goyah hanya karena ada rintangan kecil. Itu adalah bentuk kekuatan yang tanpa kata-kata pun bisa dirasakan orang lain. Tetapi, kita juga harus waspada. Jangan sampai kita salah mengira bahwa tidak mudah goyah, berarti tidak peduli sama sekali. Ada orang yang menutupi kelemahannya dengan pura-pura tenang, padahal di dalamnya rapuh. Ada juga yang menolak untuk merasa lalu mengganggu dirinya kuat. Itu bukan keteguhan, itu penyangkalan. Keteguhan sejati lahir bukan dari menolak emosi, tetapi dari berdamai dengannya. Maka, untuk melatih keteguhan emosi, mulailah dengan melatih kesadaran. Saat marah, sadari bahwa kita marah. Saat sedih, sadari bahwa kita sedih. Tapi tanyakan pada diri sendiri, apakah perasaan ini harus menguasai tindakanku? Apakah aku harus membiarkan emosi ini memutuskan arah hidupku? Jika jawabannya tidak, maka disitulah kita belajar menahan diri, menunda reaksi, dan memilih respon yang lebih bijak. Keteguhan emosi bukanlah sesuatu yang muncul seketika. Ia adalah hasil latihan. Latihan menahan diri dari komentar pedas. Latihan untuk tidak tergesa-gesa dalam membuat keputusan. Latihan menerima bahwa hidup memang tidak selalu sesuai keinginan kita. Sedikit demi sedikit, jiwa kita akan menguat. Dan keteguhan itu akan tumbuh
Dan ketika keteguhan itu telah menjadi bagian dari diri kita akan merasakan sebuah ketenangan yang dalam. Hidup terasa lebih ringan, karena kita tidak lagi terbawa arus setiap kali emosi muncul. Orang-orang di sekitar pun akan merasakan hal yang sama. Mereka merasa lebih aman, lebih nyaman, bahkan lebih tertarik pada kita. Pada akhirnya, daya tarik sejati bukan terletak pada wajah yang rupawan, bukan pula pada kata-kata manis yang terus diucapkan. Daya tarik sejati seringkali lahir dari ketenangan yang kita pancarkan, dari keteguhan emosi yang membuat orang lain percaya bahwa bersama kita, mereka akan baik-baik saja. Jadi, jika kita ingin menjadi pribadi yang kuat, bukan berarti kita harus keras. Jika kita ingin terlihat menarik, bukan berarti kita harus banyak bicara atau selalu menunjukkan diri. Kadang, yang paling menarik justru adalah mereka yang diam, yang tenang, yang tidak mudah goyah. Karena dalam keteguhan itu, ada kekuatan yang tidak bisa dipalsukan. Dan seperti biasa, mari kita ingat kembali. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada sebuah daya tarik yang tidak bisa dibantah. Sebuah magnet yang membuat orang lain ingin terus mendekat, ingin tahu lebih banyak, ingin mencari tahu apa yang tersembunyi di baliknya. Daya tarik itu adalah misteri. Kita semua pernah merasakannya. Bertemu seseorang yang tidak banyak bicara, tidak mengumbar semua hal tentang dirinya. Dan justru karena itulah kita penasaran. Ada dorongan alami untuk mencari tahu, untuk menggali, untuk memahami. Karena manusia selalu tertarik pada apa yang tidak langsung terbuka di depan mata. Inilah salah satu alasan mengapa cowok yang cuek sering terlihat menawan. Bukan semata-mata karena ia tidak peduli, tapi karena ia tidak mudah ditebak. Ia tidak mengumbar semua isi hatinya sekaligus. Ia tidak tergesa-gesa memperlihatkan semua kartunya di awal. Ia memilih menyimpan sebagian, membiarkan waktu yang perlahan membukanya. Dan dari sikap itu, lahirlah aura misteri yang membuat orang lain ingin lebih dekat. Misteri ini bukanlah kepura-puraan, bukan tentang sengaja bermain tarik ulur, bukan juga tentang bersikap dingin supaya terlihat keren. Misteri yang sejati lahir dari ketenangan diri. Orang yang misterius tidak merasa perlu selalu menceritakan semua hal tentang dirinya. Ia cukup nyaman dengan dirinya sendiri, sehingga ia tidak butuh validasi dalam bentuk perhatian berlebihan. Justru karena ia tenang dengan dirinya, orang lain merasa penasaran. Bayangkan seseorang yang baru kita kenal, tapi dalam 5 menit pertama sudah menceritakan semua detail kehidupannya dari masa kecil, masa sekolah, sampai masalah pribadinya. Yang paling dalam, apa yang kita rasakan? Bisa jadi kita merasa aneh, terlalu cepat, terlalu terbuka. Sebaliknya, jika seseorang hanya memberikan sedikit gambaran, sepercik cerita, secuil pengalaman lalu berhenti, apa yang terjadi? Kita ingin tahu lebih banyak. Kita menunggu ia bercerita lagi. Kita penasaran dengan sisi-sisi lain yang belum ia tunjukkan. Inilah kekuatan misteri. Ia membuat orang lain bergerak mendekat. Bukan karena dipaksa, tapi karena rasa penasaran itu tumbuh alami. Dalam filsafat Stoik, ada satu ajaran yang relevan dengan hal ini. Jangan buru-buru mengumbar semua hal yang ada dalam pikiranmu. Belajarlah menahan diri, belajar menyimpan sebagian, karena tidak semua orang perlu tahu semuanya. Ketika kita bisa menguasai lidah, kita sebenarnya sedang menguasai diri. Dan penguasaan diri inilah yang menjadi salah satu bentuk misteri. Cowok cuek yang terlihat misterius seringkali memancarkan ketenangan. Ia tidak tergesa-gesa mengirim pesan, tidak panik jika tidak segera dibalas. Tidak merasa perlu selalu menjelaskan dirinya. Dari luar, itu tampak sederhana. Tapi bagi banyak cewek, justru itu yang memikat. Karena ada rasa ingin tahu yang tumbuh. Apa yang sebenarnya ia pikirkan? Apa yang membuatnya begitu tenang? Apa yang ia sembunyikan di balik sikap diamnya? Hurley, kita pahami. Misteri bukan tentang menipu atau berpura-pura. Misteri bukan permainan manipulasi. Misteri adalah seni menjaga batas. Seni untuk tidak menelanjangi diri secara emosional di hadapan siapapun dan kapanpun. Kita hanya membuka diri pada waktu yang tepat, pada orang yang tepat, dan dengan porsi yang tepat. Ketika seseorang mampu menjaga dirinya seperti itu, orang lain akan merasa ia punya kedalaman. Mereka sadar bahwa yang terlihat hanyalah permukaan, sementara masih ada samudera luas di baliknya. Dan rasa penasaran itulah yang membuat hubungan jadi lebih hidup. Coba kita lihat ke belakang, ke dalam pengalaman kita sendiri. Bukankah orang-orang yang paling berkesan dalam hidup kita bukanlah mereka yang langsung terbuka, penuh sejak awal? Melainkan mereka yang pelan-pelan menunjukkan siapa dirinya. Setiap pertemuan, ada hal baru yang kita temukan. Setiap percakapan, ada lapisan lain yang terkuak.
Dan proses itu membuat kita semakin terikat, semakin ingin tahu, semakin menghargai kehadiran mereka. Sebaliknya, orang yang terlalu terbuka, terlalu cepat, justru sering kehilangan daya tarik. Bukan berarti kejujuran itu buruk, tetapi dalam ada keindahan dalam membiarkan sesuatu terbuka sedikit demi sedikit. Seperti membaca buku yang bagus, kita tidak ingin semua hal terungkap di bab pertama. Kita ingin menikmati perjalanan, menunggu halaman demi halaman terbuka, dan merasakan kejutan yang hadir. Inilah yang dimiliki oleh orang dengan aura misteri. Mereka membuat kita merasa sedang membaca sebuah kisah, bukan kisah yang terburu-buru selesai, tapi kisah yang membuat kita ingin terus membuka lembar berikutnya. Namun, misteri juga ada batasnya. Terlalu misterius bisa membuat orang lain merasa asing, bahkan putus asa. Jika kita sama sekali tidak terbuka, jika kita selalu menyembunyikan segalanya, maka misteri itu berubah menjadi tembok yang sulit ditembus, dan hubungan tidak bisa dibangun. Di atas tembok, misteri yang sehat selalu memberi sedikit cahaya, sedikit pintu untuk masuk, meski tidak membuka seluruh ruangan sekaligus. Maka, seni hidup ada pada keseimbangan, terbuka secukupnya, menyimpan secukupnya, menunjukkan siapa kita, tapi tidak sekaligus menumpahkan semua, membiarkan orang lain penasaran, tapi juga memberi mereka alasan untuk tetap tinggal. Daya tarik misteri ini bukan hanya soal hubungan romantis. Dalam pergaulan pun, orang yang misterius sering lebih dihargai. Mereka tidak perlu berbicara panjang lebar untuk mendapat perhatian. Justru karena mereka tidak banyak bicara, ketika akhirnya mereka berkata, orang-orang mendengarkan. Justru karena mereka tidak selalu hadir, ketika mereka hadir, semua orang menoleh. Dan di balik semua itu, ada satu prinsip sederhana: penguasaan diri. Orang misterius adalah orang yang tidak dikuasai oleh keinginannya sendiri untuk selalu terlihat, selalu didengar, selalu diperhatikan. Ia memilih untuk hadir dengan tenang, secukupnya, dan justru itulah yang membuatnya terlihat lebih besar dari dirinya sendiri. Jadi, jika kita ingin menumbuhkan aura misteri dalam hidup, bukan berarti kita harus berpura-pura dingin atau berjarak. Cukup latih diri untuk tidak mengumbar segalanya. Belajarlah menahan diri, membiarkan orang lain mengenal kita sedikit demi sedikit. Biarkan ada ruang untuk penasaran, karena disitulah letak daya tarik sejati pada Akernia. Misteri bukan tentang menyembunyikan siapa kita, tapi tentang bagaimana kita memperlihatkan diri dengan cara yang membuat orang lain ingin terus mengenal lebih dalam. Itu adalah seni hidup, seni menjaga diri, seni menarik tanpa harus berlebihan. Dan ketika kita mampu melakukannya, kita akan melihat bagaimana dunia memperhatikan kita dengan cara yang berbeda. Bukan karena kita memaksa, tapi karena kita memberi alasan untuk mereka penasaran. Maka, sekali lagi, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kita semua pernah melihat, atau bahkan mungkin pernah merasakan sendiri, bagaimana rasanya dikejar seseorang dengan berlebihan. Setiap hari pesan masuk tanpa henti. Setiap saat ingin tahu kita ada di mana, sedang apa, bersama siapa. Di permukaan, ini bisa terlihat seperti bentuk perhatian. Tetapi, jika kita mau jujur, perhatian yang berlebihan justru sering terasa melelahkan. Dan disinilah muncul kontras yang menarik. Ketika ada seseorang yang terlalu mengejar, lalu kita bandingkan dengan seseorang yang lebih cuek, lebih tenang, lebih santai, tiba-tiba perbedaan itu menjadi jelas. Yang satu terlihat penuh kecemasan, seakan-akan ketenangan dirinya bergantung sepenuhnya pada kita. Sementara yang lain justru terlihat percaya diri, tidak panik, tidak terburu-buru. Seolah ia sudah cukup dengan dirinya sendiri. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa kontras ini begitu berpengaruh? Mengapa justru orang yang tidak terlalu mengejar seringkali terlihat lebih memikat? Mari kita gali lebih dalam. Manusia secara alami cenderung menghargai sesuatu yang tidak mudah didapatkan. Apa yang terlalu mudah sering kehilangan nilainya. Bayangkan saja, jika seseorang langsung memberikan seluruh hidupnya pada kita di awal perkenalan. Tanpa proses, tanpa jarak, tanpa keseimbangan, apakah kita akan benar-benar menghargainya? Sebaliknya, jika seseorang hadir dengan tenang, tidak terburu-buru, tetapi konsisten, kita justru merasa penasaran. Kita merasa ada sesuatu yang layak diperjuangkan. Cowok yang terlalu mengejar seringkali terlihat tidak mandiri. Ia sibuk mencari perhatian, sibuk memastikan dirinya selalu ada di pikiran pasangannya. Dari luar, niatnya mungkin baik, tapi cara yang berlebihan justru memberi sinyal, aku tidak cukup percaya diri dengan diriku sendiri. Sedangkan cowok yang cuek, yang tidak selalu mengejar, memberi kesan sebaliknya. Ia terlihat punya hidup yang penuh,
Ia terlihat punya prioritas selain hanya mengejar seseorang. Ia memberi ruang. Ia tidak memaksa kita untuk selalu memperhatikannya. Dan ruang itu justru yang sering membuat orang merasa lebih nyaman. Dalam filsafat Stoik, ada satu pelajaran penting. Jangan biarkan hidup kita sepenuhnya bergantung pada hal-hal yang tidak dalam kendali kita. Perhatian orang lain, kasih sayang orang lain, respons orang lain. Semua itu bukan hal yang bisa kita kendalikan sepenuhnya. Orang yang terlalu mengejar seringkali lupa akan hal ini. Ia meletakkan kebahagiaannya di tangan orang lain, berharap orang lain selalu ada untuknya. Dan ketika harapan itu tidak terpenuhi, ia gelisah, ia panik, ia marah. Berbeda dengan mereka yang cuek. Bukan berarti mereka tidak ingin dicintai. Bukan berarti mereka tidak butuh perhatian. Tetapi mereka sadar, ketenangan diri tidak bisa diletakkan pada sesuatu yang di luar kendali. Mereka tetap melangkah, tetap fokus pada diri, tetap berusaha berkembang dengan atau tanpa respons dari orang lain. Inilah kontras yang begitu nyata. Yang satu bergantung, yang lain berdiri tegak. Mari kita ambil contoh sederhana. Seorang pria yang terlalu mengejar mungkin akan mengirimkan puluhan pesan dalam sehari. Ia ingin selalu ada percakapan, selalu ada jawaban. Begitu tidak dibalas, ia langsung cemas, mulai berpikir negatif, bahkan marah. Sementara pria yang cuek hanya mengirim satu pesan, lalu melanjutkan hidupnya. Jika dibalas, syukur. Jika tidak, ia tidak membiarkan itu merusak harinya. Dari luar, pria kedua terlihat lebih tenang, lebih percaya diri, dan justru lebih menarik. Mengapa demikian? Karena kita semua pada dasarnya mencari pasangan yang bisa membuat hidup lebih tenang, bukan lebih rumit. Dan orang yang terlalu mengejar seringkali membawa energi yang gelisah, energi yang menuntut, energi yang melelahkan. Sebaliknya, orang yang cuek membawa energi yang stabil. Ia tidak menuntut secara berlebihan. Ia memberi ruang, ia memberi kepercayaan. Energi itu menenangkan. Tetapi tentu saja, kita tidak boleh salah paham. Cuek yang sehat berbeda dengan banner-banner tidak peduli. Orang yang banner-banner tidak peduli sama sekali tidak akan hadir, tidak akan peduli dengan apa yang terjadi pada pesan. Itu bukan kontras yang menarik. Itu hanya ketidakpedulian. Sedangkan cuek yang sehat adalah ketenangan. Ia tetap ada ketika dibutuhkan, tetap memberi perhatian ketika penting. Tetapi ia tidak larut dalam kebutuhan untuk selalu mengejar. Ketika kita melihat kontras ini, kita belajar sesuatu yang penting. Dalam hidup, yang berlebihan seringkali justru terlalu banyak mengejar, terlalu banyak menunjukkan, terlalu banyak menuntut, membuat kita kehilangan nilai. Sementara ketika kita bisa menahan diri, menjaga keseimbangan, dan tetap fokus pada diri kita sendiri, justru disitulah daya tarik alami kita muncul. Ada pepatah yang mengatakan, jangan kejar kupu-kupu, rawatlah tamanmu, maka kupu-kupu akan datang dengan sendirinya. Prinsip yang sama berlaku dalam hubungan. Orang yang sibuk mengejar kupu-kupu akan terlihat panik, lelah, dan akhirnya kecewa. Sementara orang yang merawat dirinya, membangun hidupnya, memperindah taman batinnya, justru tanpa sadar akan mengundang banyak kupu-kupu datang. Dan inilah yang membedakan cowok yang cuek dengan cowok yang terlalu mengejar. Yang pertama merawat dirinya, yang kedua sibuk mengejar orang lain. Yang pertama terlihat stabil, yang kedua terlihat rapuh. Yang pertama memberi ketenangan, yang kedua membawa kecemasan. Kontras, inilah yang membuat cowok cuek seringkali lebih digilai. Bukan karena ia lebih tampan, bukan karena ia lebih kaya, tetapi karena ia lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih mampu berdiri sendiri. Dalam dunia yang penuh dengan orang yang terlalu sibuk mengejar, kehadiran seseorang yang tidak panik, tidak terburu-buru, menjadi oase yang menenangkan. Jadi, jika kita ingin belajar sesuatu dari kontras ini, pelajarannya sederhana. Jangan habiskan hidup untuk selalu mengejar. Fokuslah pada dirimu, bangun hidupmu, dan biarkan orang lain penasaran. Biarkan mereka datang dengan sendirinya. Karena daya tarik yang sejati lahir bukan dari seberapa keras kita mengejar, tapi dari seberapa kuat kita berdiri tegak tanpa harus mengejar. Dan pada akhirnya, seperti biasa, mari kita ingat, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu hal yang membuat seseorang terlihat berbeda dari kebanyakan. Ia tidak sibuk membandingkan diri dengan orang lain, tidak menghabiskan waktu untuk mengejar validasi, dan tidak terjebak dalam kebutuhan untuk selalu mendapat perhatian. Ia lebih sibuk membangun dirinya sendiri, memperbaiki kualitas hidupnya, mengejar mimpinya, dan menata jalannya. Itulah yang disebut fokus pada diri sendiri,
Dan menariknya, sikap ini justru membuat seseorang terlihat jauh lebih menarik. Karena di saat banyak orang sibuk mencari pengakuan, orang yang fokus pada dirinya menaruh perhatian pada hal yang benar-benar bisa ia kendalikan. Ia tidak mengejar bayangan. Ia membangun fondasi. Ia tidak membuang energi untuk hal yang rapuh. Ia menanam kekuatan di dalam dirinya. Bayangkan, dua tipe pria. Yang pertama, setiap hari hanya memikirkan bagaimana cara mendapat perhatian dari orang lain. Segala tindakannya didorong oleh keinginan untuk dipuji, diakui, atau diterima. Ia bisa saja terlihat manis, tapi energi yang ia pancarkan adalah energi ketergantungan. Yang kedua, ia tidak sibuk mencari perhatian. Ia bekerja, belajar, berolahraga, merawat tubuhnya, mengembangkan pengetahuannya. Ia punya hobi, punya tujuan, dan punya mimpi yang dikejar. Ia bukan orang yang sempurna, tapi ia jelas punya arah. Dan arah itulah yang membuat orang lain secara alami ingin mendekat, ingin menjadi bagian dari perjalanannya. Inilah perbedaan yang nyata. Fokus pada diri sendiri tidak membuat seseorang egois, justru membuatnya lebih berharga di mata orang lain. Karena kita semua pada dasarnya tertarik pada orang yang punya kehidupan, orang yang punya gairah, orang yang punya sesuatu untuk diceritakan. Fokus pada diri sendiri juga berarti mengerti bahwa kebahagiaan tidak boleh sepenuhnya digantungkan pada orang lain. Dalam filsafat Stoik, ada satu prinsip penting. Jangan letakkan ketenanganmu pada hal-hal eksternal, karena semua hal eksternal pujian, cinta, pengakuan bisa hilang kapan saja. Jika seluruh kebahagiaan kita bergantung pada itu, kita akan terus hidup dalam kecemasan. Tapi jika kita membangunnya dari dalam, kita menjadi lebih tenang, lebih kokoh, lebih stabil. Cowok yang fokus pada dirinya sendiri biasanya terlihat lebih percaya diri. Mengapa? Karena ia tahu siapa dirinya, ia tahu apa yang sedang ia perjuangkan. Ia tidak mudah goyah hanya karena tidak mendapat perhatian. Ia tidak merasa rendah diri hanya karena ada yang menolak. Ia paham bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh opini orang lain, melainkan oleh apa yang ia lakukan setiap hari untuk membangun dirinya. Dan inilah yang secara alami membuatnya lebih menarik, bukan karena ia sengaja membuat orang lain kagum, tapi karena ia benar-benar hidup sesuai jalannya sendiri. Orang seperti ini memancarkan energi yang berbeda, energi yang tenang, yang stabil, yang tidak bergantung pada apakah orang lain memperhatikannya atau tidak. Coba kita renungkan, bukankah kita cenderung tertarik pada orang yang punya sesuatu yang ia perjuangkan? Seseorang yang ketika berbicara, matanya berbinar, karena ia sedang membicarakan hal yang ia cintai. Seseorang yang waktunya padat, bukan karena sibuk mencari perhatian, tapi karena sibuk mengejar cita-cita. Kita tertarik, bukan karena mereka sibuk mengejar kita, melainkan karena mereka sibuk mengejar hidup. Itulah mengapa cowok cuek sering terlihat lebih menawan. Mereka tidak menghabiskan seluruh energi untuk memburu validasi dari cewek. Mereka sibuk mengarahkan energi itu pada pekerjaannya, mimpinya, hobinya, atau bahkan sekadar membangun ketenangan dirinya. Dan ironisnya, justru karena tidak terlalu mengejar, mereka jadi terlihat lebih menarik. Fokus pada diri sendiri juga memberikan ruang bagi orang lain. Ketika kita tidak sibuk mengikat atau menuntut perhatian, orang lain merasa lebih bebas. Mereka merasa bisa menjadi dirinya sendiri. Dan perasaan bebas itulah yang justru membuat mereka semakin nyaman berada di dekat kita. Namun, ada hal yang penting untuk dipahami. Fokus pada diri sendiri bukan berarti menutup mata terhadap orang lain, bukan berarti egois, hanya memikirkan diri sendiri dan mengabaikan sekitar. Fokus pada diri sendiri adalah tentang menata prioritas. Kita tetap peduli, tetap hadir, tetap berhubungan dengan orang lain, tapi pusat energi kita tetap pada hal-hal yang memang kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan sikap kita. Ada satu kesalahpahaman yang sering muncul. Banyak orang mengira kalau fokus pada diri sendiri berarti tidak perlu peduli pada pasangan, tidak perlu peduli pada keluarga, atau tidak perlu peduli pada siapapun. Itu keliru. Fokus pada diri sendiri justru membuat kita bisa hadir dengan lebih tulus untuk orang lain. Karena kita tidak lagi datang dengan kekosongan, tidak lagi berharap orang lain mengisi seluruh ruang dalam diri kita. Kita datang dengan penuh, sehingga kita bisa memberi, bukan sekadar meminta. Bayangkan sebuah gelas kosong yang terus meminta untuk diisi. Orang lain akan cepat lelah, tapi bayangkan sebuah gelas yang sudah terisi, boken meluap. Kehadiran gelas itu memberi minuman bagi orang lain. Itulah perbedaan antara orang yang sibuk mengejar validasi dengan orang yang fokus membangun dirinya. Yang pertama hanya meminta, yang kedua bisa memberi.
Fokus pada diri sendiri adalah bentuk tanggung jawab. Tanggung jawab untuk tidak menjadikan orang lain beban. Tanggung jawab untuk tidak meletakkan kebahagiaan kita sepenuhnya pada mereka. Kita bertanggung jawab atas hidup kita, atas ketenangan kita, atas arah yang kita pilih. Dan orang yang punya tanggung jawab seperti itu selalu terlihat lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih layak dipercaya. Maka, jika kita ingin terlihat lebih berharga di mata orang lain, jangan habiskan energi untuk terus mengejar perhatian. Habiskan energi itu untuk membangun diri, bangun disiplinmu, bangun karaktermu, bangun pengetahuanmu, bangun mimpimu. Dengan begitu, perhatian akan datang dengan sendirinya, tanpa harus dipaksa. Karena pada akhirnya, daya tarik sejati lahir bukan dari seberapa keras kita berusaha membuat orang lain kagum, tapi dari seberapa jauh kita bisa mengarahkan diri kita pada jalan yang benar. Orang yang fokus pada dirinya sendiri memancarkan ketenangan, dan ketenangan itu adalah magnet yang paling kuat. Dan seperti biasa, mari kita tutup dengan satu kalimat sederhana, namun mendalam. Arahkan pikiranmu, temukan kitchen. Ada banyak orang yang berusaha tampil percaya diri. Mereka memoles penampilan, memperbanyak gaya bicara, bahkan terkadang berusaha menunjukkan sesuatu yang sebenarnya tidak benar-benar mereka miliki. Dari luar, mungkin terlihat meyakinkan. Tetapi, kalau kita perhatikan lebih dalam, ada perbedaan antara percaya diri yang dibuat-buat dan kepercayaan diri yang benar-benar alami. Kepercayaan diri yang dibuat-buat biasanya rapuh. Ia bergantung pada reaksi orang lain. Selama dipuji, ia terlihat tegak. Tapi ketika diabaikan atau dikritik, ia langsung runtuh. Sementara itu, kepercayaan diri yang alami adalah ketenangan yang lahir dari dalam. Ia tidak bergantung pada validasi. Ia lahir dari keyakinan bahwa dirinya cukup, tanpa perlu berpura-pura menjadi orang lain. Dan menariknya, cowok yang cuek seringkali memancarkan kepercayaan diri alami ini. Bukan karena mereka sengaja ingin terlihat keren, tapi karena mereka tidak terlalu sibuk membuktikan diri. Mereka hadir sebagaimana adanya. Jika disukai, syukur. Jika tidak, ya tidak masalah. Energi semacam ini justru terasa lebih kuat, lebih menenangkan, dan lebih menarik. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan opini orang lain, tapi kita bisa mengendalikan pikiran dan sikap kita sendiri. Orang yang percaya diri secara alami memahami hal ini. Ia tidak berusaha mengatur bagaimana orang lain harus melihat dirinya. Ia hanya mengatur bagaimana ia melangkah, bagaimana ia bersikap, bagaimana ia menjalani hidupnya. Hasilnya, orang lain bisa merasakan ketulusan itu. Coba kita bandingkan. Seorang pria yang selalu sibuk membuktikan bahwa dirinya pantas. Ia memamerkan pencapaiannya. Ia berusaha menunjukkan betapa pedulinya. Ia bahkan mungkin mengubah dirinya agar sesuai dengan apa yang ia kira orang lain inginkan. Di permukaan, ini terlihat penuh usaha. Tapi justru karena terlalu banyak usaha, kesannya jadi dipaksakan. Sementara pria yang percaya diri secara alami tidak merasa perlu melakukan itu semua. Ia tahu siapa dirinya. Ia tahu batasannya. Ia tahu ia tidak berusaha menjadi pusat perhatian. Tapi kehadirannya seringkali tetap memikat. Mengapa? Karena orang bisa merasakan stabilitas yang ia bawa. Tidak ada kepalsuan. Tidak ada kebutuhan berlebihan untuk diakui. Kepercayaan diri alami ini ibarat pohon yang berakar kuat. Angin bisa datang dari berbagai arah, tapi pohon itu tetap berdiri. Ia tidak goyah hanya karena badai sesaat. Berbeda dengan pohon kecil yang tumbuh tergesa-gesa tanpa akar yang dalam. Sekali diterpa angin, langsung tumbang. Begitu pula dengan diri kita. Jika kepercayaan diri hanya dibangun di atas pujian, ia rapuh. Tapi kalau dibangun dari dalam, dari usaha nyata, dari pengalaman, dari disiplinnya menjadi kokoh. Dan inilah yang sering membuat cowok cuek terlihat menarik. Karena sikap cuek itu seringkali adalah bentuk dari kepercayaan diri alami. Mereka tidak merasa perlu selalu hadir untuk menyenangkan orang lain. Mereka tidak merasa perlu selalu menjelaskan siapa mereka. Mereka tidak merasa perlu membuktikan segala hal. Mereka hanya berjalan dengan tenang, dan ketenangan itu sendiri yang berbicara. Hal ini membuat orang lain penasaran. Karena dalam dunia yang penuh kepalsuan, orang yang tulus dengan dirinya sendiri terlihat langka. Dalam dunia yang penuh keramaian, orang yang tenang terlihat menonjol. Dalam dunia yang penuh orang yang sibuk mencari perhatian, orang yang tidak mencari perhatian justru menarik perhatian. Tetapi tentu saja, kita harus hati-hati. Cuek bukan berarti arogan. Cuek yang sehat lahir dari kepercayaan diri alami, sedangkan cuek yang arogan lahir dari kesombongan. Perbedaannya jelas. Orang yang arogan merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Sementara orang yang percaya diri alami
hanya merasa cukup dengan dirinya sendiri. Ia tidak perlu merendahkan orang lain untuk merasa tinggi. Kepercayaan diri alami juga tidak berarti menutup diri dari kritik. Justru orang yang benar-benar percaya diri biasanya terbuka terhadap masukan. Ia tahu bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh kesalahan kecil. Ia tidak takut terlihat lemah, karena ia tahu kelemahan tidak membuatnya kehilangan nilai sebagai manusia. Dan sikap terbuka seperti ini justru membuatnya semakin berwibawa. Ada pepatah yang mengatakan, keheningan adalah tanda kepercayaan diri yang sejati. Orang yang terlalu banyak bicara tentang dirinya, terlalu sibuk membuktikan dirinya, sering kali justru sedang menutupi ketidakamanan dalam dirinya. Sebaliknya, orang yang percaya diri alami tidak merasa perlu berbicara berlebihan. Ia cukup membiarkan tindakannya menjadi bukti. Kepercayaan diri alami lahir dari perjalanan panjang, dari jatuh bangun, dari pengalaman gagal, dari usaha yang konsisten. Karena itu, orang yang benar-benar percaya diri biasanya tidak sombong. Ia tahu betapa sulitnya sampai di titik itu. Ia tahu bahwa semua yang ia miliki bukanlah hadiah instan, melainkan hasil dari usaha. Dan yang lebih penting lagi, kepercayaan diri alami bukan hanya soal menarik perhatian lawan jenis. Ia adalah fondasi untuk seluruh aspek kehidupan. Dengan percaya diri, kita lebih berani mengambil keputusan. Kita lebih teguh menghadapi rintangan. Kita lebih tenang menjalani hari-hari tanpa panik memikirkan apa kata orang. Pada akhirnya, kita bisa belajar sesuatu yang sederhana namun penting. Jangan mengejar kepercayaan diri dengan cara berpura-pura. Bangunlah kepercayaan diri dari dalam, dengan memperbaiki diri, dengan menerima kelemahan, dan dengan menghargai proses. Karena hanya dengan begitu, kita bisa memiliki kepercayaan diri yang benar-benar alami. Dan ketika itu tercapai, kita tidak perlu lagi sibuk membuktikan siapa kita. Kehadiran kita sendiri sudah cukup menjadi bukti. Seperti biasa, mari kita tutup dengan satu kalimat yang menjadi pengingat bersama. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Di zaman sekarang, tekanan sosial hadir di mana-mana. Dari media sosial, lingkungan kerja, pertemanan, bahkan keluarga. Ada standar yang terus-menerus dipaksakan. Harus terlihat sukses, harus punya pasangan tertentu, harus punya gaya hidup tertentu, harus ikut tren agar dianggap relevan. Dan bagi banyak orang, tekanan ini membuat hidup menjadi berat. Namun, ada tipe orang yang justru terlihat berbeda. Ia tidak terbawa arus. Ia tidak merasa perlu mengikuti semua tren. Ia tidak merasa harus selalu menyesuaikan diri dengan standar orang lain. Ia memilih jalannya sendiri, dan ia tenang dengan pilihannya. Orang inilah yang biasanya kita sebut cuek dalam arti positif. Mengapa sikap ini begitu menarik? Karena tidak mudah di tengah dunia yang bising dengan tuntutan untuk tetap teguh pada prinsip sendiri. Orang yang mampu melakukannya terlihat lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih berwibawa. Dalam filsafat Stoik, ada satu pengingat yang sangat penting. Hal-hal eksternal tidak ada dalam kendali kita. Apa yang orang lain pikirkan, apa yang mereka katakan, standar yang mereka buat, semua itu berada di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah pikiran kita, sikap kita, dan tindakan kita. Cowok yang tidak mudah terpengaruh oleh tekanan sosial memahami hal ini, entah sadar atau tidak. Ia tidak merasa perlu membeli barang mahal hanya karena orang lain melakukannya. Ia tidak merasa harus tampil dengan cara tertentu agar diterima. Ia hidup sesuai dengan nilai yang ia pegang, bukan nilai yang dipaksakan dari luar. Dan inilah yang justru membuatnya menarik di mata orang lain. Karena banyak orang dayam-dayem, iri pada mereka yang bisa hidup dengan teguh. Banyak orang ingin punya keberanian seperti itu, keberanian untuk berkata, ini jalan saya, dan saya tidak harus sama dengan kalian. Mari kita bayangkan dua situasi. Ada seorang pria yang setiap kali lingkungannya berubah, ia ikut berubah. Saat tren fashion berganti, ia buru-buru membeli pakaian terbaru. Saat teman-temannya sibuk memamerkan liburan, ia juga merasa harus melakukan hal yang sama, meskipun sebenarnya ia tidak terlalu menikmatinya. Ia hidup dalam tekanan, seolah hidupnya bukan untuk dirinya, melainkan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Lalu, ada pria lain. Ia berpakaian sederhana, sesuai seleranya, bukan sesuai tekanan tren. Ia pergi berlibur kalau memang ingin, bukan karena harus menunjukkan sesuatu. Ia mengunggah sesuatu di media sosial kalau memang punya cerita, bukan karena merasa wajib terlihat sibuk. Hidupnya sederhana, tapi jelas, dan itulah yang membuatnya tenang. Dari dua contoh ini, siapa yang lebih menarik? Hampir semua orang akan mengatakan yang kedua, karena keaslian selalu lebih kuat daripada kepura-puraan. Dan menariknya, orang yang tidak mudah terpengaruh tekanan sosial
biasanya juga lebih konsisten. Ia tidak mudah goyah oleh pendapat orang lain, sehingga tindakannya stabil. Stabilitas ini menciptakan aura yang meyakinkan, dan aura inilah yang seringkali digilai. Tentu saja, ini tidak berarti kita harus menutup telinga sepenuhnya terhadap masukan. Ada perbedaan antara tidak mudah terpengaruh dengan keras kepala. Orang yang keras kepala menolak semua kritik, bahkan yang membangun. Tapi orang yang benar-benar teguh tahu bagaimana memilah. Ia tahu mana yang bermanfaat untuk dipelajari, dan mana yang hanya tekanan kosong tanpa nilai. Disinilah letak kebijaksanaan. Orang yang cuek dengan cara yang sehat bisa menyaring mana suara yang pantas didengarkan dan mana yang sebaiknya diabaikan. Ia tidak menolak semua opini, tapi ia juga tidak diperbudak oleh opini. Ia menimbang dengan akal, bukan dengan rasa takut. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini bisa terlihat sederhana. Misalnya, saat semua orang di lingkungannya sibuk membicarakan tren tertentu, ia mungkin mendengarkan, tapi ia tidak merasa harus ikut serta. Ia cukup tahu, cukup sadar, tapi tetap melanjutkan hidup dengan cara yang ia pilih. Sederhana, tapi kuat. Dan kekuatan itu terasa, karena orang yang tidak mudah terpengaruh tekanan sosial punya energi yang berbeda. Energi ketenangan, energi kestabilan, energi keyakinan. Mereka tidak gelisah untuk selalu diterima. Mereka tidak panik untuk selalu cocok dengan orang lain. Mereka tahu siapa mereka. Dan itu sudah cukup. Kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya banyak orang merasa lelah dengan tekanan sosial, tapi tidak berani melawan. Karena melawan berarti berisiko dikucilkan, berisiko dianggap berbeda. Namun, orang yang berani menanggung risiko itulah yang terlihat paling berwibawa. Karena keberanian untuk menjadi diri sendiri adalah daya tarik yang tidak bisa dipalsukan. Kwok Kyung-kuk dalam hal ini memberi sinyal yang jelas. Ia tidak bergantung pada pengakuan orang lain untuk merasa utuh, dan sinyal seperti itu sangat kuat. Terutama di dunia yang dipenuhi orang-orang haus validasi. Ada pepatah stoik yang relevan. Jika kamu ingin dihormati, berhentilah mencari penghormatan dari luar. Hormatilah dirimu sendiri. Prinsip ini sederhana, tapi dalam. Orang yang tidak mudah terpengaruh tekanan sosial, pada dasarnya sedang menjalankan pepatah ini. Ia menghormati dirinya sendiri lebih dulu, sebelum mencari hormat dari luar. Dan hasilnya, orang lain justru lebih mudah menghormati mereka. Karena kita semua tahu, orang yang tenang dengan dirinya sendiri lebih layak dipercaya daripada orang yang selalu berubah demi diterima. Pada akhirnya, kita bisa belajar sesuatu yang berharga. Jangan biarkan hidup kita dijalankan oleh tekanan sosial. Jika kita hanya hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain, kita akan kehilangan arah. Tapi kalau kita berani menjalani hidup sesuai dengan prinsip yang kita pegang, kita akan menemukan ketenangan, sekaligus daya tarik alami. Karena dunia mungkin terus berubah, tren mungkin terus berganti, opini orang mungkin tidak pernah berhenti. Tapi satu hal yang bisa kita jaga adalah pijakan kita sendiri. Dan dari pijakan itulah lahir keteguhan, lahir keaslian, lahir ketenangan. Seperti biasa, mari kita tutup dengan kalimat yang menjadi pengingat bersama. Arahkan pikiranmu, temukan kita. Salah satu tanda kedewasaan dalam hubungan adalah kemampuan untuk memberi ruang. Ruang bagi pasangan untuk tetap menjadi dirinya sendiri, ruang untuk bertumbuh tanpa merasa terikat secara berlebihan, dan ruang untuk bernapas tanpa selalu merasa diawasi. Sayangnya, banyak orang justru terjebak pada sikap yang sebaliknya. Mereka berpikir cinta berarti selalu ada di setiap detik, selalu hadir di setiap langkah, selalu mengontrol dan memastikan pasangan tidak kemana-mana. Niatnya mungkin baik, ingin menjaga, ingin memastikan hubungan tetap aman. Tapi, kenyataannya, sikap seperti itu seringkali terasa mengekang. Dan disinilah, cowok cuek seringkali terlihat berbeda, karena mereka, dengan cara yang alami, mampu memberi ruang. Mereka tidak merasa perlu mengawasi setiap gerak-gerik pasangannya. Mereka tidak menuntut jawaban cepat untuk setiap pesan. Mereka tidak mencurigai setiap aktivitas. Bagi sebagian orang, sikap ini justru terasa menyegarkan. Kenapa? Karena pada dasarnya, kita semua ingin tetap punya kebebasan, meskipun berada dalam sebuah hubungan. Kita ingin dicintai, tapi tetap ingin menjadi diri sendiri. Kita ingin diperhatikan, tapi tetap ingin punya ruang untuk mengejar mimpi, hobi, dan kehidupan pribadi. Dan cowok yang cuek, tanpa banyak kata, justru memberi ruang itu. Dalam filsafat stoik, ada satu prinsip penting. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain, hanya bisa mengendalikan diri sendiri. Orang yang terlalu mengekang pasangannya seringkali lupa prinsip ini. Ia berusaha mengendalikan hal yang berada di luar kendalinya. Ia ingin memastikan pasangan selalu melakukan sesuai dengan kehendaknya. Hasilnya,
ia justru hidup dalam kegelisahan. Karena pada akhirnya tidak ada yang benar-benar bisa ia kontrol. Cowok cuek berbeda. Mereka paham, meski mungkin tidak secara teoritis, bahwa pasangan adalah individu yang bebas. Mereka memilih untuk mempercayai, bukan untuk mengikat. Mereka memilih untuk hadir, bukan untuk menuntut. Mereka memilih untuk membiarkan pasangan tumbuh dengan jalannya sendiri. Dan menariknya, sikap ini seringkali justru membuat pasangan semakin dekat. Karena ketika seseorang diberi ruang, ia merasa lebih dihargai. Ia tidak merasa terikat, ia merasa dipercaya. Dan rasa dipercaya itu bisa menjadi dasar yang lebih kokoh untuk sebuah hubungan. Mari kita bayangkan dua contoh sederhana. Ada si pria yang selalu menuntut laporan detail. Sedang apa, di mana, bersama siapa. Setiap kali pasangannya tidak segera membalas pesan, ia marah, ia curiga, ia merasa ditinggalkan. Dari luar, itu terlihat seperti perhatian. Tapi dari dalam, pasangan akan merasa tercekik. Lalu ada pria lain, ia mengirim pesan sewajarnya, tapi tidak menuntut jawaban instan. Ia percaya pasangannya punya kehidupan sendiri, punya kesibukan, punya dunia di luar dirinya. Ia tidak panik saat tidak segera mendapat kabar. Ia tetap melanjutkan aktivitasnya. Ketika pasangan kembali, ia menerima dengan tenang. Dari luar, mungkin terlihat cuek. Tapi dari dalam, pasangan justru merasa lebih bebas, lebih tenang, dan lebih nyaman. Itulah perbedaan antara mengekang dan memberi ruang. Yang satu lahir dari rasa takut kehilangan, yang lain lahir dari rasa percaya. Kita semua tahu, rasa takut kehilangan bisa melumpuhkan. Ia membuat orang terlalu protektif, terlalu posesif, terlalu banyak menuntut. Ironisnya, justru sikap itu yang sering mempercepat kehilangan. Karena siapapun yang terlalu dikekang pada akhirnya akan merasa ingin bebas. Sebaliknya, rasa percaya membuat hubungan lebih ringan. Ia memberi pasangan kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan dan komitmennya dengan cara alami, bukan karena dipaksa. Dan ketika itu terjadi, hubungan jadi lebih sehat, lebih kuat, lebih matang. Cowok cuek yang sehat membawa energi ini. Mereka tidak sibuk mengekang, karena mereka tidak merasa hidupnya hanya bergantung pada pasangannya. Mereka punya dunia sendiri, punya aktivitas sendiri, punya tujuan sendiri. Justru karena itulah mereka bisa memberi ruang. Dan ruang itu, anehnya, seringkali membuat pasangan justru semakin ingin dekat dalam hubungan. Terlalu banyak tekanan hanya akan melelahkan. Tapi ruang yang cukup justru membuat kedua pihak bisa bernapas lega. Seperti dua burung yang terbang bersama. Bukan dua burung yang terikat pada rantai yang sama. Kebersamaan yang lahir dari pilihan, bukan dari paksaan, selalu lebih indah tentu saja. Memberi ruang bukan berarti abai. Ini hal penting yang harus digarisbawahi. Orang yang benar-benar abai tidak peduli sama sekali dengan apa yang terjadi pada pasangannya. Itu bukan memberi ruang. Itu melupakan. Memberi ruang yang sehat, tetap disertai dengan perhatian yang tulus, komunikasi yang cukup, dan kehadiran saat dibutuhkan. Bedanya, tidak ada tuntutan berlebihan. Tidak ada rasa curiga berlebihan. Tidak ada keinginan untuk mengontrol secara total. Keseimbangan inilah yang membuat hubungan jadi matang. Dan cowok cuek, dengan gaya mereka yang tidak selalu melekat, justru sering membawa keseimbangan itu. Kalau kita belajar dari Stoik, kita akan menemukan satu prinsip penting. Jangan habiskan hidupmu untuk mengendalikan yang tidak bisa kamu handle. Habiskan hidupmu untuk mengendalikan dirimu sendiri. Dalam konteks hubungan, artinya sederhana. Jangan sibuk mengatur setiap langkah pasangan. Atur saja pikiranmu sendiri, agar kamu bisa tetap tenang, tetap percaya, tetap bijaksana. Dan ketika kita mampu melakukannya, hubungan pun terasa lebih ringan. Tidak ada lagi drama berlebihan. Tidak ada lagi rasa curiga yang mencekik. Tidak ada lagi ketakutan yang melumpuhkan. Yang ada hanyalah rasa percaya, rasa tenang, dan rasa kebebasan yang sehat. Pada akhirnya, kita bisa simpulkan satu hal. Cinta yang sehat bukanlah tentang mengekang, tapi tentang memberi ruang. Ruang untuk bernapas, ruang untuk tumbuh, ruang untuk tetap menjadi diri sendiri. Dan justru karena ruang itu, cinta bisa bertahan lebih lama, lebih kuat, dan lebih tulus. Seperti biasa, mari kita tutup dengan satu kalimat sederhana, namun penuh makna. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Seringkali kita mendengar bahwa cowok cuek lebih digil, tapi di saat yang sama, kita juga mendengar keluhan bahwa cowok cuek bikin hubungan terasa hambar, dingin, bahkan menyakitkan. Jadi, mana yang benar? Apakah cuek itu daya tarik? Atau justru kekurangan? Jawabannya ada pada satu kata kunci: keseimbangan. Cuek yang sehat adalah
jalan tengah. Bukan cuek yang berarti benar-benar tidak peduli, tapi juga bukan perhatian yang berlebihan sampai mengekang. Inilah yang bisa kita sebut sebagai cuek yang bijak. Mari kita pahami dulu. Cuek yang ekstrim, yang benar-benar tidak peduli, jelas akan merusak hubungan. Pasangan merasa diabaikan, tidak dihargai, tidak dianggap penting. Tidak ada manusia yang bisa bahagia jika selalu diperlakukan seperti itu. Sebaliknya, perhatian yang berlebihan, yang penuh tuntutan, juga sama berbahayanya. Pasangan akan merasa lelah, terkekang, bahkan ingin lari. Yang diperlukan adalah keseimbangan. Hadir dengan tenang, peduli dengan bijak, tapi tetap menjaga ruang pribadi masing-masing. Filsafat Stoik bisa memberi kita gambaran di sini. Orang bijak dalam pandangan Stoik adalah mereka yang tidak larut dalam emosi, tapi juga tidak mati rasa. Mereka merasakan, tapi tidak diperbudak oleh rasa. Mereka peduli, tapi tidak kehilangan kendali. Nah, cowok cuek yang bijak juga seperti ia tahu kapan harus peduli, kapan harus memberi jarak, kapan harus bicara, dan kapan harus diam. Mari kita bayangkan sebuah situasi. Ada seorang pria yang benar-benar cuek dalam arti negatif. Pasangannya sedang bercerita panjang lebar tentang masalahnya, tapi ia malah sibuk dengan ponselnya. Ia tidak mendengar, tidak peduli, bahkan tidak memberi reaksi. Apa yang dirasakan pasangannya? Jelas kecewa, bahkan mungkin terluka. Itu bukan cuek yang menarik, itu abai. Sekarang, bayangkan pria lain. Ia tidak selalu mengirim pesan setiap jam, tidak selalu menanyakan sedang apa, tidak selalu hadir di setiap waktu. Tapi ketika pasangannya benar-benar butuh, ia ada. Ia mendengar dengan penuh perhatian. Ia mungkin tidak banyak bicara, tapi kata-katanya sederhana, tulus, dan menenangkan. Itulah cuek yang bijak. Tidak selalu hadir dalam intensitas berlebihan, tapi hadir dengan kualitas yang berarti. Dan inilah daya tarik sebenarnya. Karena pasangan tidak merasa dicekik, tapi juga tidak merasa diabaikan. Ia merasa dipercaya, tapi juga merasa dihargai. Ruang dan perhatian berjalan seimbang. Cowok cuek yang bijak juga tahu bahwa hidup tidak bisa hanya berputar pada pasangan. Ia punya tujuan, pekerjaan, hobi, dan perkembangan diri yang ia jalani. Tapi di saat yang sama, ia tidak mengabaikan pasangan. Dengan alasan kesibukan, ia tetap meluangkan waktu, tetap menunjukkan kepedulian, tapi tanpa kehilangan dirinya sendiri. Sikap seperti ini mencerminkan kedewasaan, karena hanya orang yang dewasa yang bisa menyeimbangkan antara dirinya sendiri dan orang lain. Anak-anak menuntut perhatian penuh, tapi orang dewasa tahu bahwa setiap orang butuh ruang. Anak-anak cenderung egois, tapi orang dewasa belajar memberi dan menerima dengan bijak. Cueknya cowok yang bijak justru menciptakan rasa aman, karena pasangan tahu, meskipun ia tidak selalu diperhatikan setiap saat, ia bisa yakin bahwa ketika ia benar-benar membutuhkan, ia tidak sendirian. Rasa aman ini jauh lebih berharga daripada sekadar perhatian berlebihan yang justru melelahkan. Ada pepatah yang mengatakan, cinta bukan tentang seberapa sering kamu mengatakan, aku cinta kamu, tapi tentang bagaimana kamu hadir ketika cinta itu benar-benar diuji. Cowok cuek yang bijak memahami ini. Ia tidak membanjiri pasangan dengan kata-kata manis setiap saat, tapi ia hadir dengan nyata ketika situasi benar-benar membutuhkan. Dan bukankah itu jauh lebih menenangkan? Keseimbangan ini juga membuat hubungan lebih bertahan lama. Karena ada yang merasa kehabisan energi. Pasangan tidak lelah karena tuntutan berlebihan. Dan cowok itu sendiri tidak lelah karena harus selalu membuktikan. Hubungan berjalan dengan ritme yang sehat. Kalau kita tarik ke dalam prinsip Stoik, ini tentang moderasi. Tidak ada yang baik jika berlebihan. Bahkan perhatian yang berlebihan bisa jadi racun. Dan cuek yang berlebihan bisa jadi luka. Tapi moderasi dalam keseimbangan. Kita menemukan kebijaksanaan. Cueknya cowok yang bijak adalah bentuk kontrol diri. Ia tidak membiarkan emosinya mendorongnya untuk terus-menerus mencari validasi. Ia juga tidak membiarkan egonya membuatnya benar-benar. Ia menimbang, ia memilih, ia bertindak sesuai kebutuhan, bukan sekadar reaksi. Dan ini yang membedakan daya tarik yang sementara dengan daya tarik yang abadi. Daya tarik sementara bisa lahir dari penampilan, gaya bicara, atau kepura-puraan. Tapi, daya tarik abadi lahir dari stabilitas, dari kebijaksanaan, dari keseimbangan dalam bersikap. Jadi, kalau kita ingin belajar sesuatu dari konsep cuek yang bijak, pelajarannya sederhana. Jangan jatuh pada ekstrem, jangan terlalu mengekang, tapi juga jangan terlalu mengabaikan. Tunjukkan peduli, tapi tetap beri ruang. Hadir ketika
dibutuhkan. Tapi tetap jaga diri sendiri, karena cinta yang sehat bukanlah tentang siapa yang paling sering hadir, tapi tentang siapa yang paling konsisten hadir dengan cara yang benar. Dan ketika kita mampu menjaga keseimbangan ini, bukan hanya hubungan yang lebih sehat, tapi hidup kita sendiri juga akan terasa lebih tenang. Seperti biasa, mari kita tutup dengan kalimat yang menjadi pengingat bersama. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Itulah pembahasan kita hari ini. Semoga bisa membuka cara pandang baru, bahwa sikap cuek, jika ditempatkan dengan bijak, bisa menjadi sebuah kekuatan dalam hubungan maupun dalam kehidupan. Kalau kamu merasa mendapatkan manfaat dari konten ini, jangan lupa untuk dukung terus channel Aura Mindset. Caranya sederhana. Tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke teman atau orang terdekatmu yang mungkin sedang membutuhkan sudut pandang baru. Di channel ini, kita akan terus membahas cara berpikir, sudut pandang hidup, dan nilai-nilai sederhana yang bisa menuntun kita pada ketenangan. Karena tujuan kita bukan hanya sekadar tahu, tapi juga memahami dan menerapkan. Ingat selalu, hidup akan terasa lebih ringan ketika kita bisa mengarahkan pikiran kita ke hal-hal yang benar-benar penting. Jadi, jangan lewatkan pembahasan berikutnya, karena di arah mindset, kita percaya, arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu,